Menyedihkan, sebanyak 542 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terdata oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampung sejak Januari hingga November 2021. Angka itu naik drastis dari 2020 yang berjumlah 360 kasus. Dari jumlah itu, Bandar Lampung, Lampung Tengah, dan Lampung Timur berturut-turut menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi. Rinciannya, 149 kasus di Bandar Lampung, 113 kasus di Lampung Tengah, dan 44 kasus di Lampung Timur. Kenaikan jumlah kasus itu salah satu penyebabnya adalah karena pandemi COVID-19 dan faktor ekonomi. Tercatat 542 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini memang cukup tinggi kenaikannya dibandingkan dengan data 2020 yang sampai dengan Desember kemarin tercatat 360 kasus. Nah, berdasarkan data kasus, setelah kita analisis memang ternyata sebagian besar korbannya ini adalah anak-anak. Dinas PPPA Lampung juga menyatakan tidak semua korban kekerasan adalah perempuan. Dari 542 kasus itu, sebanyak 75 kasus korbannya laki-laki. Dinas PPPA berharap angka kekerasan akan menurun pada 2022. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Refleksi akhir tahun kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung. Perekonomian Lampung diklaim mengalami pertumbuhan sekitar 5,03% atau di atas rata-rata nasional. Hal itu diungkapkan Gubernur Lampung Arnal Junaidi pada refleksi akhir tahun di Rumah Dinas Mahan Agung. Produksi pertanian selama 2021 meningkat dengan memanfaatkan teknologi tepat guna. Misalnya, produksi padi meningkat dari 2,4 juta ton pada 2020 menjadi 2,7 juta ton pada 2021. Program unggulan pertanian Lampung yakni Kartu Petani Berjaya juga terus mendapat perhatian petani. Terhitung hingga 6 Desember 2021, sebanyak 212.000 lebih petani terdaftar dalam programnya. Kedepan, Arinal berjanji mempermudah petani memiliki Kartu Petani Berjaya mengakses permodalan. Program yang akan digalakkan di masa depan adalah mengembalikan kejayaan lada dengan program tanaman tumpang sari dengan kopi. Pertumbuhan ekonomi pada tahun pada triwulan kedua mencapai kondisi tertinggi sebesar 6,82% di atas capaian nasional. Selain petani, Gubernur Lampung memberi kesempatan kepada tentara, polisi, dan instansi lainnya untuk berlomba-lomba menanam tanaman produktif. Untuk itu akan disiapkan modal dan semua kebutuhannya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kebahagiaan warga Desa Lumbok Selatan, Kecamatan Lumbok Semindung, Lampung Barat terpancar saat mereka menghidupkan keran air untuk kegiatan gotong royong pertama kalinya. Sebelumnya, selama puluhan tahun warga desa mengalami krisis air bersih karena desa mereka berada di wilayah perbukitan yang tidak dilalui aliran sungai. Melihat kondisi itu, aparatur desa akhirnya membangun penampungan air untuk dibagikan melalui pipa ke seluruh rumah warga. Penampungan air itu dibangun menggunakan dana desa. Kini, warga tidak lagi kesulitan mendapat air bersih, karena sebelumnya mereka menampung air hujan untuk kegiatan mandi, cuci, dan kakus atau MCK yang sulit didapat ketika musim kemarau tiba. Udah berapa lama nampung air hujan untuk kebutuhan? Lumayan lama sih. Berapa tahun kira-kira? 15-an tahun mungkin ya. 15 tahun, jadi memang pakai air hujan itu ya untuk kebutuhan apa aja Bu? Air Semuanya. cuci, minum juga dari Pihak aparatur desa meminta warga bisa memanfaatkan air bersih dan merawat fasilitas penampungan air dengan baik selain membangun penampungan air bersih. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Sebuah rumah komunitas dibuka untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus di Lampung dengan terapi khusus. Tempat ini dinamakan Rumah Komunitas Anak Taman Surga yang berlokasi di Jalan Sultan Haji, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung.
Anak-anak yang biasa mendapat terapi di rumah taman anak-anak surga antara lain anak-anak dengan cerebral palsy atau kelumpuhan otak hingga hidrosefalus. Terapi yang diberikan antara lain fisioterapi dengan media bermain pendukung seperti tiang penyangga dan bola pilates. Terapi ini tidak hanya dilakukan oleh pengelola, namun juga melibatkan orang tua anak supaya terbentuk ikatan emosional lebih dekat. Sehingga orang tua mendapat edukasi bagaimana mengasuh anak-anak berkebutuhan khusus. Terapi fisioterapi nantinya dilakukan setiap hari dan sepekan sekali mendatangkan terapis profesional bergiliran untuk 4 orang anak. Semua biayanya gratis karena ditanggung oleh donatur. Jadi di sini yang utama dan terutama adalah fisioterapis. Fisioterapis itu yang berkaitan dengan fisik anak. Jadi di sini kita salah satunya bisa terapi dengan menggunakan bola, dengan menggunakan standing frame, bola untuk keseimbangan, standing frame belajar berdiri. Lalu di setiap hari kita menyediakan terapi itu. Jadi dengan kita jadwal, anggota kita yang 64 orang itu bergiliran terapi ke sini. Tapi yang untuk tiap hari itu dia mandiri, orang tua dan pengurus yang menangani. Kini terapi masih berfokus pada perkembangan fisik anak, namun ke depan akan lebih mengarahkan anak mengembangkan potensi dan bakatnya. Selain terapi, juga kerap didatangkan ustadz untuk memberi siraman rohani serta psikolog untuk para orang tua bertanya. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.